never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez cukup percaya diri sebelum balapan MotoGP Valencia. Terlebih ia tampil cemerlang di sesi kualifikasi dan memulai balapan dari posisi kedua. Sayangnya, Dewi Fortuna masih jauh dari Marquez. Juara dunia 8 kali itu justru tidak bisa menyentuh garis finish di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Hasil di Valencia menambah rentetan catatan buruk Marquez di MotoGP 2022. Setelah cedera dan absen beberapa seri, Marquez sempat kembali meraih podium kedua di Australia. Tapi sayangnya di Valencia ia justru gagal finish. Saya senang musim ini berakhir karena ini musim yang paling aneh untuk saya, terlebih bagi saya pribadi. Karena setelah Mugello saya memutuskan untuk menjalani operasi keempat, dan kembali beristirahat sampai di Aragon. Kami juga memiliki beberapa kesulitan dengan motor. Kami punya terlalu banyak masalah, ungkap The Baby Alliance, dikutip Speedway. Hari ini, kami bermasalah lagi saat balapan. Kami sekarang menganalisa mengapa menjadi pelan ketika di balapan. Kami harus mengerti apa yang terjadi. Kami hampir tidak pernah menjalani akhir pekan tanpa masalah. Bila kamu ingin bertarung untuk kejuaraan dunia, ini sangat penting bahwa harus konsisten di setiap area, sambung Marquez. Performa Honda di musim balap 2022 boleh dibilang payah. Selain Marquez, pebalap Honda lainnya juga mengeluhkan soal RC213V tersebut. Di klasemen pebalap, tidak ada satupun pebalap Honda yang menghuni posisi 10 besar. Posisi terbaik justru dihuni Marquez yang sempat absen di beberapa seri. Marquez berada di posisi ke-13 dengan 113 poin. Paul Espargaro di tempat ke-16 dengan 56 poin. Alex Marquez di posisi 17 dengan torehan 50 poin. Nakagami di tempat ke-18 dengan 48 poin. Dan terakhir Stefan Bradl di posisi 26 dengan 2 poin. Marquez kini tengah menatap tes di Valencia pada hari Selasa. Tapi ia tak berharap banyak. Namun cukup percaya diri tahun 2023 akan ada perubahan. Di sisi konstruktor, Honda juga hanya menempati posisi kelima dengan torehan 155 poin atau 44 poin di bawah Suzuki. Saya penasaran dengan pengembangan yang dilakukan, apakah sudah ke arah yang benar. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah motor tes di hari Selasa berbeda dengan model sebelumnya. Motor itu sudah dites di sirkuit pertama kali di Jerez pekan ini. Saya harus menunggu. Tapi saya pikir kami memiliki mekanik yang sama seperti tahun ini. Tapi saya rasa ada modifikasi sasis dan juga distribusi bobot yang berbeda. Saya masih menunggu kepastian untuk mendapat detailnya, jelas Marquez. Sementara itu, Alex Rins menangis di grid setelah mendapatkan kemenangan pada balapan penutup Suzuki di MotoGP, pada Grand Prix Valencia. Pemenang 5 balapan itu melesat dari urutan kelima ke posisi paling depan di tikungan pertama. Ia memimpin dalam 27 lap, di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu, sehingga mengklaim kemenangan kedua musim ini. Ini adalah perpisahan emosional untuk pabrikan Suzuki, yang mana partisipasinya di MotoGP sudah tamat. Merek Jepang memutuskan untuk mengakhiri proyek 1 tahun sebelum kontrak 5 tahun dengan promotor berlaku. Rins mengungkapkan kesedihan dibawanya ke grid sebelum balapan dan dia harus bicara kepada diri sendiri sepanjang Grand Prix. Sungguh hebat mengakhiri musim seperti ini, Suzuki meninggalkan olahraga ini. Saya tidak bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Sejak awal hingga akhir, itu berjalan baik. Tapi ini adalah balapan yang sulit dikendalikan, ia menjelaskan. Pertama-tama, karena perasaan akhir pekan ini, saya harus menyingkirkannya. Kualifikasi sangat penting, kami berhasil dengan posisi kelima, sulit untuk berkonsentrasi. Tapi di grid, saya lihat motor dan para mekanik, saya mau menangis. Semua emosi keluar. Saya harus bicara dengan diri sendiri terkait fakta bahwa masih ada 1 balapan lagi.